Sebetulnya, nggak susah kok bisa mendapatkan pendapatan pasif. Kita santai-santai, kita tidur, tapi uang mengalir terus. Gimana caranya? Simak 5 caranya di video kali ini. Halo Sobat Pembelajar, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng gua Umar Al-Faruqi, yang mana kita banyak membahas tentang self-development dan productivity. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gua adalah seorang kreator yang sudah lama membangun akun di Instagram, ada di TikTok juga, ada podcast juga di Spotify, tapi yang paling utama adalah di Instagram. Lo bisa follow juga @pembelajarproduktif. Dari berbagai pengalaman-pengalaman gue, sebetulnya banyak sekali passive income yang sudah gue ciptakan. Tapi, kita harus clearkan dulu dua hal. Yang pertama, apa itu passive income? Passive income itu adalah jenis pemasukan yang kita nggak ngapa-ngapain secara aktif, tapi income masuk terus. Berbeda dengan active income yang kita harus bekerja, kita harus menggunakan waktu, energi, tenaga kita, usaha kita untuk kita bisa mendapatkan bayaran. Ketika kita bekerja sebagai pegawai di kantor atau bahkan di bisnis kita pun, kalau kita masih ngerjain sesuatu di situ, itu kita punya yang namanya active income. Tapi kalau passive income, kita nggak perlu ngelakuin sesuatu, kita bisa dapat income-nya. Tapi perlu kita pahami, ini yang kedua, bahwa passive income itu tidak serta-merta langsung muncul. Jadi perlu ada proses dulu untuk membangun si passive income ini. Jadi sebenarnya nggak pasif 100%, pasti awal-awalnya ada dulu yang perlu dibangun. Tadinya gue mikir passive income itu berarti bisa santai-santai, terus nggak perlu ngapa-ngapain, terus uang datang terus. Ya tidak seperti itu cara berpikirnya. Bahkan kalau misalnya kita menggunakan instrumen investasi yang sederhana seperti menggunakan saham, reksadana, dan lain-lain, kita harus ngumpulin uangnya dulu kan, sampai akhirnya bisa mendapatkan passive income lewat dividen atau capital gain. Tapi kita tidak bahas hal tersebut di sini, karena gue pengen ngasih tahu passive income yang kita bisa generate yang mungkin tidak umum ketika orang-orang sudah banyak menceritakan berbagai instrumen investasi. Kita akan bahas dari yang gua emang sudah ngerasain sendiri dan akhirnya bisa cukup untuk menghidupi kebutuhan hidup gua dan gaya hidup gua sekarang. Yang pertama adalah membangun bisnis. Ini adalah passive income pertama yang gua dapatkan dan senang banget rasanya ketika pertama kali bisa dapat income dari bukan tenaga gua sendiri. Jadi ketika gua mau memulai karir, gue memulai pekerjaan sebagai seorang guru les, sebagai seorang pengajar. Gue ngajar les privat, ngajar matematika, fisika, kimia, karena gue jago akademiknya pada waktu itu, dan setelah gue ngajar, gue dibayar. Defaultnya seperti itu. Biasanya kita ngajar selama 1,5 jam, terus kita dibayar 100.000, 200.000, dan ketika gue semakin lama semakin jago, gue bisa dibayar satu pertemuan hingga 400.000 untuk ngajar 1,5 jam. Tapi, gue tahu itu nggak bisa scale up, nggak bisa jadi gede. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat les-lesan atau bimbel. Pada waktu itu, gue membuat sistemnya sederhana saja. Target market gue adalah mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus gue. Dulu gue kuliah di ITB, dan semester 1, semester 2, di sana setiap fakultas yang sains, itu mata kuliahnya banyak yang mirip, yaitu kalkulus, fisika, dan kimia dasar. Ketika gue mencoba ngajar, ya udah gue hanya bisa menyentuh satu murid ketika one-on-one atau 5 murid ketika gue group teaching. Dan akhirnya terbatas, waktu gue kan tak terhingga. Maka dengan keterbatasan waktu, gue cari berbagai tutor-tutor atau gurunya, dan gue cari murid juga. Di situ pertama kali gue belajar bisnis, gue belajar marketing, gue belajar rekrutmen, dan akhirnya jadilah bisnis gue. Dan itu gue lakukan ketika kuliah. Ketika gue berbisnis di les-lesan, les privat ini, gue charge si muridnya 100%, 70% gue bayarkan ke tutornya, 30% gue ambil. Jadi kalau misalnya satu pertemuan muridnya bayar 100.000, maka tutornya dibayar 70.000, 30.000 gue ambil. Dan ketika sistemnya sudah terbangun, sudah settle, sebenarnya yang ribet adalah mencari murid dan tutornya. Tapi ketika itu sudah terbangun, ya udah, gue nyantai-nyantai aja kan. Istilahnya setiap bulan gue selalu dapat income karena dapat persenan dari tutor yang ngajar. Itulah cara kita membangun bisnis. Jadi ketika kita membangun bisnis, sebenarnya pasti ada aktifnya dulu. Di awal-awal pasti kita ngerjain dulu, jadi nggak akan sepenuhnya pasif.
Setelah kita sudah membangun sistemnya dan kita tidak berada di bisnisnya itu lagi, tapi kita cukup memonitor saja, itulah menurut gue baru passive income yang sesungguhnya. Tapi berdasarkan pengalaman gue, membangun bisnis adalah salah satu cara untuk kita bangun passive income, dan buat gue juga itu menyenangkan. Yang kedua adalah affiliate marketing. Mungkin sekarang ini kita sudah punya negative thinking duluan karena ada istilah-istilah afiliator. Padahal affiliate marketing adalah sebuah profesi yang juga sudah cukup lama. Kita mencari audiens dan kita menawarkan suatu offer, produk atau jasa ke audiens tersebut, lalu kita mendapatkan komisi dari penjualan kita. Yang gue lakukan adalah mencari apa yang dibutuhkan oleh audiens gue. Audiens gue butuhnya adalah kelas-kelas self-development, karena niche gue atau bidang gue di self-development dan productivity. Gue punya seorang mentor, dia membuka sebuah kelas, dan akhirnya gue mendaftarkan diri menjadi affiliate di kelasnya. Di kelas tersebut, komisi affiliate-nya adalah 35%. Dan harga kelasnya kalau nggak salah sekitar 300.000, jadi setiap satu penjualan kelas gue dapat sekitar 100 ribuan. Dari bikin-bikin postingan aja di Instagram, gue share di story, akhirnya akan masuk terus sales. Dan gue diberikan informasi oleh adminnya setelah habis masa campaign-nya, ini Bang Umar dapat komisinya totalnya 3,5 juta. Dan gue kaget, wow, lumayan juga ya, banyak juga. Yang mana yang gue bikin hanya postingan-postingan aja. Jadi gue dapat kurang lebih 32 orang yang enroll salesnya, dan dikalikan terus ada bonusnya, jadi kurang lebih 3,5 juta. Dan akhirnya gue sadar, wah ternyata sepowerful itu kalau kita punya audience dan kita lakukan affiliate marketing asalkan target marketnya tepat dengan produknya. Jadi lo bisa coba juga affiliate marketing. Tapi memang sekali lagi di awal pasti ada aktifnya dulu, baru nanti pasifnya. Lo harus mau effort dulu di awal. Yang ketiga adalah menjual digital product, dan ini adalah favorit gue. Ketika gue membuat pertama kali digital product gue, yaitu ebook, pasti memang butuh tenaga, pasti memang butuh usaha. Tapi setelah itu, full passive income. Dan dengan yang ketiga ini, digital product benar-benar bisa ngebiayain hidup gue, dan akhirnya gue bisa beli berbagai gear, bisa ngebangun tim juga. Karena apa? Karena gue cuma butuh bikin produknya sekali, capeknya sekali, tapi uangnya jalan terus. Gambarnya seperti apa? Kalau kita menjual ebook, kita buat ebooknya, kita ekspor dalam bentuk PDF, terus kita buat sistemnya. Bahkan kalau lu belum punya sistem pun, lu bisa memulai dengan ada yang mau beli, transfer, gue kirimin file PDF-nya lewat WhatsApp. Awal-awal pun gue juga dulu kayak gitu. Tapi ketika gue sudah punya sistemnya, ya udah semuanya serba otomatis. Ya udah gue kadang-kadang ngecek aja, cobalah cek dashboard gue. Wah udah nambah uang berapa? Gue cek lagi, udah nambah uang berapa? Karena sebagai seorang kreator kan selalu ada followers baru, selalu ada orang yang tertarik, dan akhirnya beberapa persen dari orang tersebut akan mau beli e-booknya. Atau kalau gue bundling, jadi e-library. Dari e-book yang gue tulis sekali, gue sampai sekarang, sampai hari ini, terus mendapatkan sales dan gue mendapatkan uang tanpa gue perlu ngapa-ngapain lagi. Kita tahu produk itu kan ada produk fisik, ada produk digital. Kenapa gue senang produk digital? Karena dibikinnya sekali doang, abis itu kita bisa tinggal nikmati manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah monetisasi konten. Yang gue maksud di sini bukan monetize, contohnya di YouTube, dengan kita memberikan akses untuk pengiklan di konten kita, atau dikenal dengan AdSense. Semua orang udah tahu itu. Tapi monetisasi konten yang gue bahas di sini adalah bagaimana kita membuat konten eksklusif untuk audiens-audiens kita yang mau membayar untuk konten kita. Dan gue juga melakukannya. Contohnya sebenarnya ebook tadi, dan gue juga membuat online course. Itu adalah sebuah cara untuk kita bisa nge-package suatu hal yang menarik, yang berharga, yang bernilai, dan akhirnya audiens kita mau membayar untuk itu. Tentu konten ada banyak jenisnya, ada konten hiburan, ada konten edukatif, macam-macam. Tapi memang gue spesialisnya di konten edukatif. Akhirnya gue membuat sebuah pelatihan, materi, pengembangan diri yang sangat bernilai, sangat berharga, sampai orang rela membayar sejumlah uang untuk hal tersebut. Jadi lo bisa mulai juga melakukan monetisasi konten. Apakah lo pingin bikinnya dalam sesi live webinar Zoom? Gue udah sering banget bikinnya. Jadi gue bikin kelas Zoom, ya udah gue menyampaikan, dan akhirnya orang-orang membayar untuk itu. Kalau ini memang kita anggap sebagai active income. Tapi kalau gue udah punya recordnya dan gue jual terus recordnya, sistem yang terpasang kan jadi passive income. Atau bisa juga kita kenal dengan online course. Lalu yang kelima adalah bagaimana kita melakukan investasi aset. Investasi aset ini yang gue lakukan juga mungkin sekitar dari 2019 sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 3-4 tahun. Dan dari proses
gue awal sampai sekarang udah banyak sekali pertumbuhan portofolio investasi yang gue rasakan. Ya sekarang paling banyak gue meletakkan portofolio gue di reksadana saham dan reksadana obligasi, karena menurut gue itu yang paling cocok untuk profil risiko gue. Silahkan lo cari yang mana cocok buat diri lo sendiri. Tapi selain itu, jangan lupa juga untuk kita perlu investasi aset intelektual kita, atau kita investasi leher ke atas. Jadi gue sudah menghabiskan uang sekitar 30 juta untuk beli buku, untuk beli online course, untuk beli training, workshop, coaching, dan akhirnya itu ngebangun diri gue, membuat gue punya banyak pengetahuan dan keterampilan yang akhirnya bisa meningkatkan kemampuan monetisasi gue juga. So, itu dia tadi 5 cara yang gue lakukan untuk ngebangun passive income. Semoga lo bisa lakukan salah satu atau bahkan 5-5-nya dari cara-cara tadi. Apa aja? Membangun bisnis, affiliate marketing, digital product, monetisasi konten, dan investasi ke aset-aset produktif. Semoga video ini bermanfaat dan lo dapat insight-insight baru dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video lainnya. Salam pembelajar.